Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mail Hilian Batin, SEIME, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keuangan Publik. Perkenalkan, nama saya Cynthia Paramita, NIM 2130604099, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai perencanaan dan penganggaran APBN. Kegiatan perencanaan anggaran dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah atau RKP dan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga atau RKAKL. RKP atau RKAKL mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapatkan persetujuan DPR setelah melalui pembahasan antara K atau L selaku Chief of Operation Officer dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan, dihasilkan rancangan Undang-Undang APBN yang bersama nota keuangan kemudian disampaikan kepada DPR. Proses perencanaan dan penganggaran merupakan siklus tahunan dalam melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam undang-undang tersebut, pengelolaan keuangan negara diatur pada Pasal 3, yaitu keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam melakukan perencanaan dan penganggaran ini terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, memberikan kerangka yang menyeluruh, dan meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran. Yang kedua ada penerapan penganggaran secara terpadu, memuat semua kegiatan dalam APBN yang disusun secara terpadu dengan mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan pembangunan. Dan yang ketiga ada penerapan anggaran berdasarkan kinerja dengan memperjelas tujuan dan indikator sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran yang berbasis kinerja akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya. Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan di bidang perencanaan dan penganggaran ini, maka pada tanggal 24 Juni 2020 ditetapkan Surat Edaran Bersama atau SEB Kementerian PPN atau Bappenas dan Kementerian Keuangan yang terkait Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran atau RSPP. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran ini memberikan implikasi yang cukup besar pada penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga, serta penyesuaian dokumen perencanaan yang terkait. Dan adapun 3 prinsip dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran. Di antaranya yang pertama itu ada penganggaran terpadu. Penganggaran terpadu ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada penganggaran terpadu yang merupakan pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran yang dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dan untuk K atau L, baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. Dan yang kedua ada penganggaran terpadu yang mewujudkan Satker sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun yang standar untuk satu jenis belanja. Adapun prinsip keterpaduan ini meliputi yang pertama ada keterpaduan pengelola kegiatan, yang kedua ada keterpaduan jenis belanja dalam satu kegiatan, dan yang ketiga ada keterpaduan antar program atau kegiatan suatu fungsi dalam suatu kementerian. Dan yang kedua ada penganggaran yang berbasis kinerja atau PBK. Penerapan PBK ini pada dasarnya mengubah pola pengalokasian anggaran dari semula yang berbasis input menjadi yang berbasis output. Pengalokasian anggaran ini untuk sebuah output kegiatan harus tergambar secara jelas. Berikut asumsi yang digunakan baik
kuantitas, dan juga kualitas. Komponen input yang digunakan serta relevansi masing-masing komponen input ini menjadi dasar atas tahapan dalam rangka pencapaian output kegiatan. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam PBK ini, yang pertama itu ada alokasi anggaran yang berorientasikan pada kinerja atau output and outcome oriented, yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Yang kedua ada fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas. Yang ketiga ada money follow function followed by struktur. Pengalokasian anggaran berdasarkan pada tupoksi unit kerja sesuai dengan maksud pendiriannya. Yang ketiga ada kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. KPJM ini adalah penerapan perhitungan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang memperhitungkan ketersediaan anggaran dalam 3 tahun ke depan yang dihitung menggunakan dasar ketersediaan anggaran dalam 2 tahun sebelumnya. Seperti yang dijabarkan pada gambar berikut, total anggaran yang di setiap tahunnya itu berbeda dengan rancangan yang ditetapkan dalam baseline dengan menyesuaikan terhadap kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu, setiap K atau L dituntut untuk membuat klasifikasi terhadap berbagai kegiatan yang ada di lingkungannya seperti operasional rutin, prioritas nasional, prioritas kementerian lainnya, dan pendukung. Dengan adanya klasifikasi ini, maka pada saat terjadi perubahan total anggaran atau KL, akan memudahkan kementerian untuk bisa melakukan penyesuaian pemanfaatan anggaran. Dalam kerangka KPJM ini diberikan peluang kepada kementerian atau lembaga untuk membuat kebijakan baru atau melakukan perubahan kebijakan yang berdampak pada anggaran T+1 maupun perakiraan maju. Inisiatif baru ini juga dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas dalam perencanaan penganggaran guna menjaga konsistensi pencapaian tujuan, pembangunan nasional, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta melakukan efisiensi. Kategori dalam inisiatif baru ini, yang pertama ada penambahan program. Penambahan tersebut membawa konsekuensi dibutuhkannya penambahan anggaran atau perubahan baseline. Yang kedua ada penambahan volume target, yaitu inisiatif baru terjadi karena penambahan volume target pada rincian output atau RO. Dan yang ketiga ada percepatan pencapaian target. Dari sisi pendanaan, sumber pendanaan inisiatif baru dapat berasal dari yang pertama tambahan anggaran. Tambahan alokasi anggaran yang dapat berupa rupiah murni, pinjaman atau hibah. Penambahan anggaran ini akan menyebabkan bertambahnya anggaran baseline. Dan yang kedua ada realokasi anggaran. Yang pertama ada realokasi tahun yang direncanakan. Realokasi dengan mengambil anggaran dari program atau kegiatan lain pada tahun yang direncanakan tanpa merubah total anggaran tahun berjalan. Syaratnya yaitu target program atau kegiatan ini tidak boleh berubah. Yang kedua ada realokasi antar tahun. Realokasi dengan mengambil anggaran program yang sama di tahun selanjutnya. Syarat target jangka menengah ini tidak berubah. Pendanaan ini digunakan untuk mendanai usulan inisiatif baru jenis percepatan pencapaian target. Dan ada kombinasi on top dan realokasi anggaran. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan dan penganggaran APBN. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.